Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pembelajar buat teman-teman semua, terutama untuk teman-teman semua di kelas 8 SMP atau 8 MTS, karena kita akan membahas soal AKM atau juga bisa disebut dengan soal ANBK untuk teman-teman semua di kelas 8 SMP. Jangan lupa teman-teman semua yang belum menonton video sebelum-sebelumnya, pembahasan tentang numerasi ataupun literasi, silahkan teman-teman semua klik di deskripsi, itu sudah ada ataupun di akhir video. Dan jangan lupa di-share video ini sebanyak mungkin ke grup WhatsApp-nya, ke teman-teman yang lain, agar yang lain bisa ikut belajar. Oke, sekarang kita langsung saja masih akan membahas soal numerasi. Di sini ada sebuah gambar ya, ada sebuah gambar tentang susunan kursi ya. Di sini ada 4 bagian, 1 2 3 4 ya. Nah, kita langsung saja lihat di sini bacaannya atau soalnya. Gedung pertunjukan. Jadi ini adalah ternyata gedung pertunjukan ya. Dalam suatu gedung pertunjukan terdapat 9 baris kursi. Pada baris pertama terdapat 8 kursi. Baris kedua 12 kursi, baris ketiga 11 kursi, baris keempat 15 kursi, baris kelima 14 kursi, dan seterusnya mengikuti pola yang sama. Berapa banyak kursi pada baris paling belakang? Nah, berarti yang ditanyakan ini jumlah kursi di baris paling belakang ya. Baris belakang itu berarti baris ke-9 ya. Sedangkan di sini kan ada 9 baris ya. Nah, oke. Berarti kita akan mencari banyaknya kursi di baris paling belakang atau baris ke-9. Nah, sebelumnya kita mengetahui di sini baris pertama itu 8 ya. Kita tulis ulang di sini, ibaratkan baris pertama itu adalah U1 atau suku pertama ya. Suku pertamanya di sini kan 8, berarti suku pertamanya 8, baris keduanya atau suku keduanya 12 kan di sini ya dalam soal. Kemudian baris ketiga atau suku ketiganya 11 ya. 11. Kemudian baris keempat atau suku keempat ada 15 kursi. Suku keempat 15 kursi, dan di sini baris kelima ada 14 kursi ya, atau suku kelima 14 ya. Nah, kalau kita melihat ke sini, polanya ternyata teman-teman semua dari baris pertama ke baris kedua, ke baris ketiga, sampai ke baris ke-5, polanya seperti ini. Baris pertama ke baris kedua, kita lihat di sini 8. Ya, kemudian ke-12 ternyata ini bedanya 4 atau bedanya ditambah 4 ya, bedanya ditambah 4. Nah, sedangkan dari baris kedua ke baris ketiga atau suku kedua ke suku ketiga ini kan 12 ya. 12 ke 11 itu kan berarti bedanya dikurangi 1 ya, atau negatif 1. Nah, berarti 12 dikurangi 1 ke sini itu ya. Nah, kalau kita melihat juga ke sini teman-teman semua, dari baris ketiga ke baris kursi keempat ini ya. Ini kan 11 ya, kemudian ke 15. Ini kembali lagi ke awal. Polanya ditambah 4 lagi ya. Polanya ditambah 4 lagi. Nah, setelah ditambah 4 dan balik lagi seperti itu, dikurangi 1 lagi sama baris keempat ke baris kelima atau suku keempat ke suku kelima, ini kan 15 ke 14, ini kan bedanya negatif 1 ya. Bedanya negatif 1 dikurangi 1. Jadi polanya sama seperti ini terus. Nah, bisa kita mengambil kesimpulan bahwa untuk mengetahui kursi ke atau baris ke-9 ini ya, polanya seperti ini, ditambah 4 dikurangi 1, tambah 4 kurangi 1, tambah 4 kurangi 1, terus seperti itu sampai kursi baris ke-9. Nah, sekarang kita tulis saja ke sini, berarti
kursi ke-6, kursi ke-7, kursi ke-8, kursi ke-9 ya. Berarti di sini setelah dikurangi kita bisa mengetahui ditambah lagi berapa? Tambah lagi 4 ya, tambah lagi 4. Nah, di sini ditambah lagi 4 ya. Berarti 14 tambah 4 berapa? 18. Nah, setelah ditambah 4 dikurangi lagi. Ya, dikurangi lagi berapa? Dikurangi lagi negatif 1. Nah, kurangi lagi negatif 1 berarti 18 dikurangi negatif 1 yaitu 17. Nah, kemudian di sini setelah dikurangi ditambah lagi 4. Ya, ditambah lagi 4. Berarti berapa? 17 ditambah 4 sama dengan 21. Nah, jadi polanya seperti ini terus ya. Ditambah 4, kurangi 1, tambah 4, dan terakhir setelah ditambah dikurangi 1 lagi. Nah, 21 dikurangi 1 itu 20. 20 berarti kita bisa mengambil kesimpulan di sini untuk kursi terakhir atau baris paling belakang ini di sini ada 20 kursi. Nah, ini jawabannya. Ya, berarti jawabannya ada 20 kursi karena menggunakan pola seperti ini, ditambah 4 kurangi 1 tambah 4 kurangi 1 terus sampai kursi paling belakang atau baris ke-9. Nah, jadi jawabannya 20. Paham ya teman-teman ya sampai sini ya? Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini masih sama ya, soalnya masih sama, cuma pertanyaannya beda. Oke, sekarang kita baca lagi. Kita baca ulang agar paham ya. Gedung pertunjukan. Dalam suatu gedung pertunjukan terdapat 9 baris kursi. Pada baris pertama terdapat 8 kursi. Baris kedua 12 kursi, baris ketiga 11 kursi, baris keempat 15 kursi, baris kelima 14 kursi, dan seterusnya mengikuti pola yang sama. Biasanya penonton lebih memilih untuk duduk pada 3 baris terakhir. Tentukan banyak kursi seluruhnya yang dapat ditempati pada 3 baris terakhir tersebut. Titik-titik. Oke, berarti yang ditanyakan adalah 3 baris terakhir. Berarti kursi berapa? Kursi ke 7 ya berarti ya. 7, kursi ke-8, baris ke-8, dan kursi baris ke-9. Oke. Tadi kan kita sudah mengetahui ya polanya seperti tadi dan kita menggunakan pola yang sama seperti tadi jawabannya. Cuma tinggal kita tambahkan hasil akhirnya. Oke, tadi kan sama seperti ini ya. Baris pertama atau suku pertama itu kan ada 8. Suku kedua atau baris kedua kursinya ada 12 ya. Kemudian baris ketiga atau suku ketiga kursinya ada 11 ya. Kemudian baris keempat atau suku keempat itu kan ada 15 kursi ya. Kemudian baris kelima atau suku kelima ada berapa kursi? Ada 14 kursi ya. Nah, polanya sama seperti tadi, ditambah 8 ditambah 4 ya, ditambah 4 dikurangi 1, ditambah 4 dikurangi 1. Nah, sama seperti tadi. Nah, untuk mencari tadi suku ke-6, suku ke-7 sampai ke-9 ya. Nah, kita menggunakan sama polanya seperti tadi ya. Ditambah 4 berarti 18 tadi di sini ya. Dikurangi 1 berarti 17 tadi tuh ya. Kemudian ditambah lagi 4 di sini menjadi 21 ya. 21 dikurangi lagi kembali lagi kurangi 1 berarti di sini 20. Nah, yang ditanyakan teman-teman semua di sini yang ditanyakannya adalah biasanya penonton ini lebih memilih untuk duduk pada 3 baris terakhir. Ini kan kebiasaan orang-orang kita yang kebiasaan orang-orang Indonesia itu kan duduk di depan itu tidak maunya di belakang. Nah, 3 baris terakhir ini ada berapa kursi? Ya, tentukan banyak kursi seluruhnya yang ditempati pada 3 baris terakhir. Mana 3 baris terakhir? 1, 2, 3. Baris ke-7, baris ke-8, baris ke-9. Kita jumlahkan 17 ditambah 21 tambah 20 ya. Kita tambahkan saja 20 tambah 21 ini kan 41 ya. 41 ditambah 17 berarti 58. Nah, berarti jawabannya 3 baris terakhir ini jumlahnya ada 58 kursi. Nah, paham ya teman-teman semuanya? Paham ya?
Gampang ya? Oke. Kita lanjut ke soal berikutnya. Ternyata masih sama soalnya. Ya, hanya bentuk pertanyaannya saja yang berbeda. Oke. Kita jawab untuk soal nomor selanjutnya ini ya. Nomor berapa ini tuh? Kita baca ulang, tidak apa-apa. Gedung pertunjukan, dalam suatu gedung pertunjukan terdapat 9 baris kursi. Pada baris pertama 8 kursi, baris kedua 12 kursi, baris ketiga 11 kursi, baris keempat 15 kursi, baris kelima 14 kursi, dan seterusnya mengikuti pola yang sama. Dalam suatu pertunjukan terisi penonton sebanyak 3/4 dari kapasitas seluruh kursi. Tentukan benar atau salah pernyataan berikut berdasarkan informasi di atas. Oke, ini berarti kita bentuknya ini adalah benar salah soalnya ya. Nah, kalau lingkaran ini kita milih salah satu. Kalau benar, ya benar. Kalau salah, ya klik salah ya. Oke, sekarang kita lihat pertanyaannya, pernyataannya. Banyak kursi yang kosong atau tidak terisi lebih dari 34. Benar atau salah? Nah, ya. Jika harga tiket per orang 60.000, pendapatan saat itu adalah 6 juta. Benar atau salah? Oke, sekarang kita akan cek pernyataan 1 dan 2 ya. Kita cek satu-satu dulu. Oke. Sekarang kita harus mengetahui dulu apa namanya itu? Jumlah kursinya ya, jumlah kursinya. Kita ketahui tadi kan ya, ini kan baris pertama kan ada 8 kursi, baris kedua 12 kursi, baris ketiga 11 kursi ya. Baris keempat ada 15 kursi, baris ke-5 ada 14 kursi. Kemudian tadi kita di soal sebelumnya sudah mengetahui 18, dan baris terakhir ke-9 ini kan 20 ya. Nah, kalau kita jumlahkan dari kursi per baris tersebut dijumlahkan ya sampai kursi ke 9, baris ke-9 ini 136. Ya, 136. Ya, 8 ditambah 12 tambah 11 tambah 15 tambah 14 tambah 18 tambah 17 tambah 21 ditambah 20 ini hasilnya adalah 136 kursi. Nah, berarti dalam gedung tersebut ini ada 136 kursi. Ya, dalam gedung ini, dalam gedung pertunjukan ini total kursinya 136. Nah, di sini terdapat sebuah pernyataan dalam suatu pertunjukan terisi penonton sebanyak 3/4. Berarti ada 3/4 yang terisi. Nah, berarti sisanya yang tidak terisi ini berapa? Ya, untuk mengetahui pernyataan nomor 1 ini benar atau salah. Kursi kosongnya ada 34. Ya. Nah, berarti ini kan ini 1, 2, 3, 4. Ini kan yang merah saya. Ini misalkan yang merah, oke. Yang merah ini yang terisi misalkan ya 1, 2, 3, 3/4. 4 itu dari mana? Ini kan ada 4 bagian. 1, 2, 3, 4. Nah, 3 terisi ya. Kemudian totalnya kan ada 4, 4 ini ya. 4 bagian. Nah, berarti 3/4. Nah, berarti yang tidak terisinya berapa? Nah, ini yang ini nih, 1. Berarti 1 per total keseluruhannya ada 4. Berarti 1/4 yang tidak terisi. Oke, ya. 1/4 tidak terisi, 3/4 terisi. Nah, sekarang yang ditanyakan adalah benar tidak 34 buah. Ya, tinggal kita kalikan saja dengan total kursi ini. Berarti 1/4 dikali 136 sama dengan berapa? 34 kursi kosong. Nah, berarti jawabannya pernyataan pertama ini benar atau salah? Benar, ya. Oke, kita klik benar ya. Oke, berarti jawabannya benar, 34 buah kursi kosong atau yang tidak terisi, ya. Nah, sekarang kita cek pernyataan kedua nih, benar atau salah. Jika harga tiket per orang 60.000, pendapatan saat itu 6 juta. Benar atau salah? Oke, kita cek nih. Di sini kan yang terisinya 3/4. Ya, tidak terisinya 1/4 tadi. Nah, 1/4 ini kan berarti ada 34 kursi. Nah, yang terisinya berarti dari 34 ini berapa kursi nih? Nah, sekarang kita cari dulu kursi yang terisi itu ada berapa. Dari 136 total kursi, yang tidak terisinya 34. Ya, tinggal kita kurangi saja dulu ya.
136 dikurangi 34 kursi kosong. Berarti yang terisinya itu dalam gedung tersebut ada 102 kursi yang terisi, atau 3/4-nya. 102 ini 3/4 kursi terisi ya. Nah, berarti kita tinggal kalikan saja. Ya, tinggal kita kalikan kursi terisi dikali harga tiket. Nah, kursi terisi 102 dikali harga tiket 60.000. Berapa nih? Ya, 6 kali 2, 12 ya. Tulis 2, simpan 1. 6 kali 0, 0, tambah 1, 1. 6 kali 1, 6. Berarti sudah jelas jawabannya bukan 6 juta, akan tetapi 6.120.000. Nah, ini pendapatan dari jumlah kursi yang terisi sebanyak 102 kursi. Nah, berarti jawabannya pernyataan kedua ini benar atau salah? Salah. Ya, karena bukan 6 juta, akan tetapi 6.120.000 pendapatannya. Oke, mudah-mudahan bermanfaat ya, dan mudah-mudahan teman-teman semua memahaminya ya, apa yang disampaikan di video ini. Jangan lupa di-share sebanyak mungkin ke teman-teman yang lain agar yang lain bisa ikut belajar di channel YouTube High Instinct. Sekali lagi jangan lupa, bagi teman-teman semua yang belum menonton video sebelum-sebelumnya membahas tentang numerasi maupun literasi, silahkan klik linknya ada di kolom deskripsi. Oke, salam pembelajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.